Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di momen kali ini kami ingin membicarakan tentang sosok Karibo. Ada kemungkinan bahwa dirinya adalah salah satu dari mata-mata dari seorang Yonko, yang mungkin itu adalah Yonko Kurohige. Dan kami juga ingin membicarakan tindakan Kurohige di Wano Kuni. Sehingga selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Karibo adalah karakter yang baru muncul setelah Timescape. Motif kemunculannya mulai terlihat pada One Piece chapter 603. Karibo berniat untuk menghabisi seluruh bajak laut kru topi jerami yang asli. Dan Karibo sendiri berniat untuk mengubur hidup-hidup para kru topi jerami palsu yang hadir di hadapannya. Karena yang kita tahu sebelumnya, Karibo dan adiknya dimanfaatkan oleh kru topi jerami yang palsu tersebut. Di waktu yang sama, kru topi jerami sudah berhasil berlayar ke dalam lautan, yang mana Karibo sampai-sampai repot-repot mengejar kapal kru topi jerami yang sudah ada di dalam lautan. Karibo berniat untuk menghancurkan kapal kru topi jerami. Dirinya berniat untuk mengambil kepala dari kru topi jerami tersebut. Karibo masuk ke dalam kapal kru topi jerami, namun akhirnya kapal dan kawanannya meninggalkannya. Yang mana ini mungkin scene komedi terbaik yang pernah kita dapatkan setelah Timescape. Namun poinnya adalah Karibo betul-betul berniat untuk membunuh kru topi jerami. Momen Karibo mengejar kru topi jerami ini seperti agak familiar. Ya, karena memang hal serupa pernah terjadi, yakni ketika kru topi jerami ingin ke Skypiea. Blackbeard atau Kurohige setelah mengetahui bahwa Luffy memiliki bounty, Blackbeard mengejar Luffy yang sudah berlayar. Kurohige berniat untuk menghabisi Luffy untuk dijebloskan ke dalam penjara dan menjadikannya si Chibukai. Sama seperti Karibo, baik Kurohige maupun Karibo berniat menghancurkan kru topi jerami demi keuntungannya yang pribadi. Lalu di arc Wano Kuni, Karibo muncul lagi, bahkan dirinya dipertemukan dengan Monkey D. Luffy. Di One Piece chapter 940, Luffy mengatakan bahwa dirinya meragukan Karibo, dan jawaban Karibo di sini lagi-lagi terlihat seperti sebuah komedi. Namun bagi kami di momen ini terlihat seperti seorang penjilat. Karibo mengatakan dengan penuh cinta bahwa dirinya kini adalah orang yang berbeda. Dan seperti biasa, Luffy sebagai anak yang polos mengizinkan Karibo untuk ikut pulang jika Karibo sudah berubah. Haha, di One Piece chapter 928, Karibo sendiri meminta Luffy untuk beraliansi dengan dirinya. Lalu di One Piece chapter 946, itu adalah chapter di mana kekacauan di Udon terjadi. Queen bentrok dengan Big Mom, kemudian Raizo sedang menyusup ke tower eksekutif Udon. Mari kita lihat balon teks yang ada di sini. Di sini tertulis, Karibo adalah aset yang cukup berguna. Musuh kita sangat menyusahkan karena mereka bisa mengirimkan informasi dengan bebas. Dengarkan baik-baik. Smartphone Snail negeri Wano Kuni kekurangan terbesarnya adalah sinyalnya yang lemah. Pond Snail pertama-tama harus mengirimkan sinyal mereka ke bos Snailnya. Hanya ada satu bos Pond Snail di setiap wilayah. Jadi bos Pond Snail harus mengirimkan sinyal itu ke Snail berikutnya untuk meneruskan rangkaiannya. Dengan kata lain, jika kita menemukan bos Pond Snail yang ada di Udon dan mematikannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka komunikasi di Udon akan terputus. Dan di sini kita mendapat cerita bahwa Raizo adalah orang yang mengurusi untuk mencari kunci, sedangkan Karibo adalah orang yang mengurusi komunikasi. Sehingga bisa dibilang Karibo adalah sosok yang saat ini memegang salah satu komunikasi di Wano Kuni. Konsep mata-mata. Meski Wano Kuni memiliki arc yang agak mirip seperti arc-arc sebelumnya, namun di arc ini kita melihat bahwa ada beberapa unsur baru yang cukup seru untuk dilihat. Contohnya adalah konsep mata-mata. Di arc ini kita melihat beberapa karakter yang menyamar sebagai mata-mata. Contoh paling awal adalah Kanjuro. Ia adalah mata-mata Orochi yang menyamar sebagai seorang Akazaya. Contoh selanjutnya adalah Denjiro.
Dirinya adalah Akazaya yang menyamar sebagai anjing Shogun. Selanjutnya ada Apu, dikatakan oleh Hawkins ketika ditodong oleh Trafalgar Law bahwa Apu ternyata sudah beraliansi dengan Kaido semenjak pertemuannya dengan Basil Hawkins serta Kid ketika merembuk ingin menghancurkan Yonko Sanks. Kemudian ada X-Rex yang menyamar sebagai seorang agen SWORD dan masuk ke dalam bajak laut binatang buas. Dan kita tahu setelah Luffy kalah dari Kaido dan jatuh ke laut, dirinya merasakan kelaparan yang amat sangat. Untungnya ada Karibo waktu itu. Dirinya membawa persediaan makanan untuk 30 hari, yang mana seluruh persediaan makanan tersebut ia berikan kepada Monkey D. Luffy. Dan di One Piece chapter 1025, ketika semua orang menatap tentang Luffy yang naik naga Momonosuke, entah itu Shinobu maupun anggota bajak laut hati yang tersisa, di sini sama sekali tidak digambarkan keberadaan Karibo. Sehingga pertanyaannya, kemanakah Karibo? Kurohige memiliki mata-mata. Wano Kuni adalah negeri yang terisolir. Alasan mengapa X-Rex sampai harus repot-repot menyamar sebagai anggota bajak laut binatang buas demi informasi yang ingin ia dapatkan adalah karena sulit untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dari negeri Wano Kuni. Namun di One Piece chapter 120, Kurohige membicarakan tentang Luffy yang saat ini ada di negeri Wano Kuni, dan Big Mom juga dikatakan sedang melakukan pengejarannya ke negeri Wano. Sebagai negeri yang terisolir, sulit untuk mendapatkan informasi dari negeri Wano Kuni. Dan sebenarnya meski Wano Kuni adalah negeri yang terisolir, bukan hal yang tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan orang luar. Karena pada arc Reverie kita melihat bahwa Kaido serta Big Mom bercakap-cakap. Sehingga menurut kami, dengan sinyal yang cukup kuat seperti Boss Nail sepertinya bisa untuk berkomunikasi dengan orang luar Wano Kuni. Hubungan Kurohige dengan Karibo. Menurut kami, Karibo di arc Wano Kuni memiliki perkembangan karakter yang cukup banyak. Dirinya bertindak tidak gegabah, dirinya bertindak dengan sangat aman, dan setiap tindakannya menghasilkan hal yang sangat menguntungkan baginya. Ini mirip seperti konsep bajak laut Kurohige yang bermain aman hingga waktunya tiba. Dan kita semua tahu bahwa bajak laut Kurohige adalah bajak laut yang dikatakan memiliki 10 kapten Titanic. Namun baru 9 anggota saja yang diperlihatkan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Aokiji adalah kapten ke-10. Namun di Wikia, Aokiji ditulis ke dalam aliansi, sehingga kemungkinan untuk Aokiji sebagai kapten ke-10 rasanya sudah berkurang. Lalu siapakah kapten Titanic ke-10? Sepertinya itu adalah Karibo. Dengan Snail Boss yang kini sudah ada di tangannya, Karibo bisa menggunakan sinyal yang kuat itu untuk berkomunikasi dengan aliansinya untuk membuat keluar dari negeri Wano Kuni. Dan orang yang dipanggil bisa saja adalah Kurohige. Perlu diingat juga, Karibo menyimpan informasi paling berharga karena dirinya juga mengetahui keberadaan salah satu dari senjata kuno, yakni senjata kuno Poseidon. Sehingga ini menunjukkan bahwa Karibo adalah manusia yang memiliki banyak informasi. Kemampuan buah setannya juga menguntungkan karena bisa menampung berbagai macam hal. Bukan hanya benda mati, ia juga bisa membawa benda hidup ke dalam tubuhnya. Tidak heran jika Karibo adalah karakter yang sangat fleksibel dan berguna meski dalam hal-hal remeh sekalipun. Peran Kurohige di Wano Kuni. Kurohige adalah orang yang paling bisa melihat peluang di dalam sebuah kekacauan. Dan jika konsep teori tentang Kurohige akan memiliki 3 buah setan itu masih relevan hingga sekarang, kami ingin membicarakan bahwa sepertinya bukan buah setan Kaido yang diincar oleh Kurohige, melainkan buah setan milik Yamata no Orochi. Kita mulai dari segi konsep cerita. Pertama, buah setan naga milik Kaido itu sepertinya sudah cukup mendapatkan spotlight yang banyak di arc Wano Kuni. Rasanya Eiichiro Oda tidak perlu menggunakan buah setan Kaido lagi di kemudian hari. Lalu mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan buah setan Shirohige? Bukankah Shirohige juga mendapatkan spotlight yang cukup ketika di arc Marineford? Ya, Shirohige dengan kekuatannya bisa memporak-porandakan angkatan laut. Namun buah setan powerful tersebut ada di tangan seorang kakek-kakek yang sakit. Ditambah lagi Shirohige juga tidak menggunakan kekuatannya di jalan Kaido sekarang.
Shirohige menggunakan kekuatan dan namanya untuk mencari anak yatim piatu dan sebagainya. Ya, bisa dibilang buah setan Shirohige ini ada di tangan orang yang baik. Lalu kenapa Orochi akan diincar oleh Kurohige? Kita mulai dari segi cerita Wano Kuni. Klan Kurozumi sebelumnya pernah mengincar posisi Shogun. Leluhur Orochi bahkan sampai meracuni pesaingnya agar posisi Shogun akan jatuh ke tangannya. Namun hal itu tidak terjadi. Dan karena tindakan leluhurnya yang mengerikan itu, seluruh klan Kurozumi sampai sekarang diburu. Dan menurut kami, Orochi sepertinya tidak berhak dibunuh oleh seluruh warga Wano Kuni. Poin pertama, di masa lalu dirinya adalah anak yang polos. Dia berada di jalan yang salah karena dirinya dicuci otak oleh leluhurnya. Poin kedua, meski klan Kurozumi melakukan tindakan jahat di masa lalu, namun yang melakukan tindakan jahat hanyalah leluhur Orochi seorang. Namun yang terkena imbasnya hingga ke seluruh klan, hingga ke anak-anak yang tidak bersalah pun terus diburu oleh warga Wano Kuni. Sehingga klan Kurozumi memang salah, namun rasanya warga Wano Kuni juga tidak pantas untuk menghabisi seluruh klan Kurozumi. Rasanya warga Wano Kuni tidak berhak untuk menggenosida satu klan penuh hanya karena satu kesalahan seorang saja. Jadi Orochi yang dibunuh oleh warga Wano Kuni tidak akan menyelesaikan masalah internal yang diterima oleh klan Kurozumi. Andaikan Momonosuke membunuh Orochi, maka akan menimbulkan beberapa pendapat. Yang pertama, akan ada yang menerima kematian Orochi, namun di sisi lain ada yang tidak menerima karena alasan yang kami ujarkan barusan. Namun hal itu akan berbeda jika Orochi mati di tangan yang bukan dari warga Wano Kuni. Dan sepertinya Orochi memang didesain untuk dibunuh oleh warga asing karena dirinya pertama kali dibelah oleh Yonko Kaido. Respon orang-orang ketika Orochi mati di tangan Kaido adalah bersyukur. Dan karena dirinya mati di tangan orang asing, permasalahan tentang klan Kurozumi pun tidak di-callback lagi ke dalam cerita ini. Yamato no Orochi memiliki 8 kepala. Dan kami sudah ingin membuat teori tentang arti logo bajak laut Kurohige. Banyak orang terkesima dengan konsep 3 tengkoraknya. Namun perlu kita ketahui bahwa di sini terdapat 8 tulang. Yang mana hal ini bukan hanya berkaitan dengan Yamato no Orochi, melainkan dengan konsep kerajaan kuno yang beraliansi dengan 8 pihak. Hal ini muncul di berbagai macam bendera, bahkan di logo Kozuki juga tertera. Kurohige menamakan kapalnya dengan Saber of Sebek. Di hari ini kita tahu bahwa nama Sebek adalah nama yang cukup berperan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika logo tengkorak Kurohige juga memiliki arti mendalam yang berkaitan dengan sejarah yang cukup penting. Kembali lagi pada Orochi. Orochi makan buah setan mitos. Dan peran buah setan mitologi Orochi tidak terlalu ditekankan dalam cerita ini. Terakhir kali dirinya berubah ke dalam zoanya, dirinya langsung ditebas oleh para Akazaya. Kita belum diperlihatkan sedikitpun kekuatan dari buah setan Orochi ini. Sehingga menurut kami merupakan poin yang aman untuk Kurohige mendapatkan buah setan milik Yamato no Orochi. Oh ya, poin ini juga bisa didukung dengan tanggal lahir Kurohige bulan Agustus tanggal 3. Bagi yang tidak tahu, Agustus adalah bulan ke-8. Serta logo bajak laut Kurohige yang di dalamnya terdapat 3 tengkorak dan 8 buah tulang. Poin kemiripan antara Orochi dengan Kurohige juga sepertinya Nakama sudah mengetahuinya, bahwa keduanya sama-sama karakter yang kejam yang kita benci. Dan rasanya dunia tidak perlu 2 orang kejam. Orochi membunuh Yasuie di depan putrinya, sedangkan Kurohige membunuh Shirohige di depan anak-anaknya. Dan keduanya adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Jadi kesimpulannya adalah Karibo mungkin adalah kapten ke-10 Titanic Kurohige. Ya, jika bukan seorang kapten, kami pikir Karibo memiliki hubungan dengan Kurohige. Dirinya adalah mata-mata dari bajak laut Kurohige. Setup Yonko semenjak Arc Fishman Island sudah dimunculkan secara perlahan. Big Mom dari Arc Fishman Island, Kaido dari Arc Punk Hazard, dan Kurohige dari Arc Dressrosa, di mana Luffy mengobrol dengan Kurohige melalui Denden Mushi serta kehadiran Barges di arc tersebut. Mungkin hanya karakter Shanks yang belum mendapatkan setup yang langsung berkaitan dengan Monkey D. Luffy.
Namun bagi kami itu adalah hal yang wajar, karena sedari awal Eiichiro Oda menulis Luffy dengan niatan mengalahkan Sang sebagai Yonko terakhir. Dan Kurohige sepertinya akan datang di Wano Kuni karena panggilan dari Karibo. Atau jika memang Kurohige tidak datang ke Wano Kuni, Karibo bisa saja menjadi orang yang membawa Orochi ke dalam tubuhnya dan menyerahkan ke Kurohige. Mengingat di Arc Fishman Island saja, Karibo berniat untuk pulang dengan membawa barang. Sehingga karena dirinya sudah banyak sengsara di Wano Kuni, rasanya tidak afdol jika dirinya tidak membawa buah tangan yang khas dari Wano Kuni, yakni seorang shogun itu sendiri. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.